Perkenalkan, saya Rugun Togianur Lingga AKP MKes, NIDN 3424017401. Riwayat pendidikan saya. Pada tahun 1996, lulus dari Akademi Keperawatan Imelda Medan. Tahun 1999, lulus dari D4 Perawat Pendidik Universitas Sumatera Utara. Tahun 2016, lulus dari S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Riwayat pekerjaan saya. Tahun 1997 sampai tahun 2000 bekerja sebagai guru SPK Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Pintu Bosi Laguboti Kabupaten Toba. Tahun 2001 sampai 2002 bekerja sebagai Kepala SPK Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Pintu Bosi Laguboti Kabupaten Toba. Tahun 2002 sampai tahun 2020 bekerja sebagai dosen di Akper Pemerintah Kabupaten Dairi. Tahun 2020 sampai dengan sekarang bekerja sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Medan Prodi D3 Keperawatan Dairi. Selama menjalankan tugas sebagai dosen, saya berkontribusi melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Antara lain, dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah antara lain mata kuliah keperawatan maternitas, praktek klinik keperawatan maternitas. Pada saat ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan maternitas. Mata kuliah ini merupakan tim teaching yang terdiri dari saya sendiri sebagai koordinator, Ibu Jojor Silaban SST MKes, Ibu Rizdiana Melinda Naibaho SST MKes. Mata kuliah keperawatan merupakan mata kuliah inti pada Prodi D3 Keperawatan Dairi Poltekkes Kemenkes Medan yang ditempatkan pada semester 3. Mata kuliah keperawatan maternitas memiliki 3 beban SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek laboratorium. Bahan kajian dalam pembelajaran ini meliputi konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil fisiologis dan patologis, konsep asuhan keperawatan intranatal, patologis dan fisiologis, konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum fisiologis dan patologis, konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, konsep keluarga berencana, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas ini yaitu mampu menguasai konsep dasar keperawatan maternitas, mampu menguasai asuhan keperawatan ibu hamil normal dan patologis, mampu menguasai asuhan keperawatan intranatal dan patologis, mampu menguasai asuhan keperawatan pada ibu postpartum dan fisiologis maupun patologis, mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, mampu menguasai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Sebelum memulai pembelajaran kepada mahasiswa, terlebih dahulu membagikan rencana pembelajaran, modul perkuliahan, dan melakukan kontrak perkuliahan. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan ceramah, diskusi, dan praktik, dan diharapkan dapat memberikan kesempatan pada mahasiswa menyelesaikan pembelajaran. Komponen penilaian meliputi komponen teori dan komponen praktek. Masing-masing bobot teori 40%, praktik 60%. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan mata kuliah keperawatan maternitas dengan topik pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen, Frau. Wie geht's euch?
Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan cek dulu kehadiran para mahasiswa sekalian. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jangan lupa mengisi presensi di Eti, ya. Oke. Kita akan masuk dengan topik yaitu pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Di minggu yang lalu kita sudah belajar secara teori. Sekarang kita masuk praktek secara langsung. Bagaimana pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, saya bertanya dulu, apa tujuan pemeriksaan fisik pada ibu hamil? Saya tahu. Oke, silakan Yedita. Tujuan kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil itu yang pertama untuk menilai kondisi kesehatan ibu dan janin. Kemudian yang kedua untuk mendeteksi risiko dini yang terjadi pada ibu dan janin. Oke, terima kasih. Ada yang bisa yang menambahi? Jelas ya? Untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin dan risiko atau deteksi dini pada ibu dan janinnya. Oke, kita lanjut. Apa persiapan alat yang kita perlukan pada pemeriksaan fisik ibu hamil antara lain? Yaitu alat vital sign yaitu tensimeter, kemudian termogan, kemudian stetoskop monoral atau disebut lenek, kemudian jangka panggul. Jangka panggul. Ini untuk mengukur panggul luar daripada si ibu. Kemudian pitameter. Pitameter untuk mengukur tinggi fundus uteri. Kemudian kita siapkan pita lila. Kemudian senter atau pen light. Kemudian kita siapkan handscoon dan tong spatter. Kemudian kita siapkan timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan. Oke, itulah alat-alat yang perlu kita siapkan. Nah, untuk ini ada pertanyaan? Tidak. Jadi sudah jelas ya persiapan alat yang harus kamu siapkan nantinya dalam pemeriksaan. Sekarang kita langsung melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu hamil. Jadi kita datangkan ibu yang sedang hamil, ya. Oke. Ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau periksa kehamilan, Bu. Oh ya, silakan duduk dulu. Saya perawat yang bekerja di ruangan ini, nama saya Bu Rugun Tugianur Lingga. Nanti saya akan melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik pada ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Bu. Siapa namanya, Bu? Yulia, Bu. Ibu Yulia, umur 25 tahun, Bu. 25 tahun. Kapan hari terakhirnya? 2 Januari 2020. 2 Januari 2025. Nah, ini anak keberapa, Bu? Anak pertama. Anak pertama. Oke. Pernah keguguran, Ibu? Tidak. Tidak pernah. Oke. Nah, sekarang timbang dulu berat badan dan ukur tinggi badannya, Bu. Oke, silakan Bu turun 66 kg ya. Oke, Ibu hadap ke sana. Kita ukur tinggi badannya. Oke, silakan turun, Bu. Oke, 154,5 cm. Oke, silakan duduk, Ibu. Nah, udah pernah kunjungan sebelumnya? Sudah. Sudah. Ini yang keberapa? Ini kunjungan yang ketiga. Ketiga. Oke. Kita akan nanti pemeriksaan di tempat tidur sana.
Tapi ibu terlebih dahulu buang air kecil dulu ya bu. Ada toilet di sana ya bu ya. Iya Bu. Lakukan pengukuran lingkar lengan ibu. Oke. Untuk mengetahui status gizi daripada si ibu. Selanjutnya, perawat mencuci tangan. Kita lakukan dengan mencuci tangan 6 langkah. Ya. Kita memasang handscoon, pakai handscoon. Sekarang kita mengukur panggul luar ibu. Yang pertama, distansia kristarum, yaitu dari krista iliaka kanan ke krista iliaka kiri. Normalnya berapa ukurannya? 28 cm. Ya, ini kita peroleh ukuran 27 cm. Selanjutnya kita akan ukur distansia spinarum dari spina iliaka kanan ke spina iliaka kiri. Berapa ukuran normal? 25 cm. Ini kita peroleh 24 cm. Selanjutnya kita mengukur konjugata eksterna, yaitu dari pinggir atas simfisis ke promontorium. Berapa ukurannya? 18 sampai 20 cm. Ini kita peroleh 19 cm. Selanjutnya kita mengukur lingkar panggul ibu. Lingkar panggul diukur dari pinggir atas simfisis ke trochanter mayor, selanjutnya ke promontorium, sampai kembali ke simfisis pubis. Berapa ukuran normal? 19 sampai 19 cm. Kita dapat 92 cm. Oke. Boleh ke tempat tidur. Kita akan periksa semuanya ya ibu ya. Nah, di dalam pemeriksaan ini tetap kita menjaga privasi pasien. Nah, yang pertama kita melakukan pemeriksaan vital sign. Kita ukur tekanan darah ibu. Kita ukur tekanan darahnya ya ibu. Oke, kita dapat hasilnya 120/80 mm air laksa. Oke, tensinya bagus ya ibu. Nadinya 78 kali per menit. Kemudian kita ukur suhu tubuh ibu. Sedikit ya bu ya. Hasilnya suhu ibu 37 derajat Celcius. Nah, pemeriksaan selanjutnya kita akan periksa head to toe, yaitu mulai dari kepala sampai ujung kaki ibu. Yang pertama, izin dulu bu ya. Kita periksa kepala ibu, rambutnya halus, kulit kepalanya bersih. Selanjutnya kita lihat mata ibu. Tolong bu dibuka kacamatanya bu. Nah, kita lihat konjungtiva si ibu. Apakah anemi atau tidak? Jadi ibu ini konjungtivanya tidak anemi. Kemudian kita lihat hidung, kita senter apakah ada pembengkakan mukosa pada hidung. Kemudian telinga kita senter apakah ada serumen atau tidak. Kemudian
kita kaji mulut ibu hamil. Coba Bu, dibuka mulutnya. Nah, di sini kita periksa gigi. Kemudian gusi. Agak buka sedikit lagi lebar Bu. Nah, kebetulan giginya ada yang berlubang ya. Ada berlubang sebelah kiri, rahang bawah. Kemudian tonsilnya, apakah ada pembengkakan? Ibu ada nyeri menelan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, kemudian kita kaji leher si ibu. Kita palpasi, apakah ada pembengkakan dan coba menelan Bu. Oke. Tidak ada pembengkakan kelenjar. Kemudian tidak ada nyeri menelan. Kemudian kita lanjut bagian dada. Di area dada kita akan lihat yang pertama itu adalah bentuk payudara daripada ibu hamil. Nah, apakah pembesarannya makin membesar? Biasanya yang normal itu pembesaran payudara itu ada. Kemudian bentuk puting daripada si ibu itu apakah datar atau menonjol atau masuk ke dalam. Nah, dilihat. Kemudian sekarang kita masuk ke area abdomen, yaitu dengan teknik palpasi Leopold. Leopold itu ada 4 tahap. Leopold 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, Leopold 1, kita menelusuri mulai dari pinggir atas simfisis sampai ke pundus uteri. Kemudian tetapkan tinggi pundusnya, ya. Kemudian ukur tinggi pundus uteri si ibu. Ini kita dapat tinggi pundus uteri 24 cm. Selanjutnya, tentukan bagian apa yang terdapat pada fundus. Yang normalnya biasanya itu teraba bokong dengan ciri-ciri dia bulat bunda. Kemudian ini teraba bokong ya. Selanjutnya kita Leopold 2, tangan di sisi kiri dan kanan abdomen. Nah, untuk menentukan bagian kiri kita dorong dari kanan. Kemudian raba. Bagian apa dari janin teraba di sisi kiri si ibu. Sebaliknya kita dorong ke kanan, kita raba bagian sisi kanan si ibu. Nah, ini teraba bagian punggung di sebelah kanan si ibu. Sifat punggung itu besar dan agak memanjang. Selanjutnya kita masuk Leopold 3, tangan di atas simfisis. Tujuannya yaitu menentukan bagian apa yang terdapat di bagian bawah. Nah, sekarang kita palpasi. Teraba ini keras dan melenting. Berarti ini kepala. Selanjutnya kita masuk Leopold 4. Boleh Ibu luruskan kakinya? Leopold 4 kita menentukan apakah bagian terbawah daripada janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Nah, jadi di sini kita lihat hasilnya. Ini bagian terbawah daripada janin belum memasuki pintu atas panggul. Oke. Demikian untuk palpasi Leopold. Setelah kita lakukan palpasi ini, kita akan dengarkan denyut jantung janin dengan menggunakan stetoskop monoral. Karena punggung tadi di sebelah kanan si ibu yang disebut punggung kanan, kita akan letakkan di sebelah kanan bawah, di bawah umbilikus. Kemudian kita hitung. Menentukannya yaitu kita raba denyut nadi ibu. Jadi sifat denyut jantung janin adalah 2 kali dari nadi si ibu. Kita hitung.
Yang normal berapa denyut jantung janin? 120 sampai 160. Oke. 120 sampai 160 kali per menit. Ini kita dapat 130 kali per menit teratur. Selanjutnya kita akan masuk pengkajian area genitalia dan perineum ibu. Nah, ibu ada keluhan di daerah genitalianya, Bu? Ada cairan yang keluar. Bagaimana jumlahnya, Bu? Banyak atau Ya, banyak seperti keputihan. seperti keputihan? Kemudian ada gatal, Bu? Sedikit, Bu. Oh, sedikit ada rasa gatal, ya. Nah, nanti akan kita edukasi dulu Ibu ya. Kita lanjut. Oke. Untuk pengkajian ekstremitas kita akan lihat apakah ada varises, ya, varises pada tungkai. Dikit ya, Bu ya. Nah, kiri dan kanan. Selanjutnya, apakah ada udem? Ya, kita kaji pembengkakan pada kaki si ibu. Kita cek kiri dan kanan. Tidak ada pembengkakan atau udem. Varises juga tidak ada. Oke. Selanjutnya, kita akan lakukan pemeriksaan refleks patella. Ibu boleh duduk, Bu. Hadap ke sana ya, Bu ya. Bisa ditaruh. 3. Oke. Sebelah kiri ya. Refleks positif ya, tidak terlalu hiperrefleksi. Berarti normal. Nah, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan ibu dan janin. Hasilnya semuanya bagus, janinnya juga bagus, letaknya juga normal. Jadi karena ada tadi keluhan ibu, ada pengeluaran dari genitalia ibu dan ada rasa gatal, nah itu harus ditingkatkan kebersihan dirinya ya, Bu ya. Kemudian pakai pakaian dalam itu yang bahannya dari katun supaya menyerap keringat. Nah, kalau sudah lembab langsung diganti, Bu. Ya, jadi tingkatkanlah kebersihan dirinya ya, Bu ya. Rajin-rajin mandi ya, Bu. Oke, kalau masih ada keluhan itu, nanti langsung datang ke petugas kesehatan supaya ditindaklanjuti. Nah, untuk kunjungan berikutnya, ya, Ibu datang ke bulan depan. Jangan lupa bawa buku kiannya ya, Bu. Iya, Bu. Oke, tapi kalau ada keluhan yang tiba-tiba, apakah itu keluar cairan atau ada bercak darah, nah atau sakit, rasa mules, langsung segera datang. Jangan ditunggu ke bulan depan. Harus sesegera mungkin ya, Bu. Iya, Bu. Oke, ada yang Ibu tanyakan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, demikianlah tadi pemeriksaan fisik pada ibu hamil yang telah kita lakukan. Sekarang, apakah ada pertanyaan? Ada, Frau. Izin bertanya, Frau. Ya, silakan, Elisa. Bagaimana posisi tangan kita untuk mengetahui apakah bagian terbawah janin sudah memasuki PAP atau tidaknya, Frau, di level 4, Frau? Oke. Pada level 4, untuk mengetahui bagian terbawah sejauh mana kita mengetahui penurunan bagian terbawah janin ke rongga panggul, yaitu kita palpasi seperti ini. Kalau posisi tangan kita seperti ini, yaitu konvergen, artinya bagian terbawah janin belum memasuki PAP. Kalau pada perabaan atau palpasi tangan kita seperti ini, sejajar, artinya bagian terbawah janin sebagian sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Kalau tangan kita seperti ini divergen, nah artinya bagian terbawah janin sudah masuk ke rongga panggul. Oke, demikian Elisa, sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih.
Nah, untuk mengevaluasi pemahaman para mahasiswa kami sekalian, saya minta salah seorang untuk mempraktekkan kembali pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Siapa yang bersedia? Saya mau. Oke, silakan Alda. Yang pertama kita lakukan anamnesis pada si klien, dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik mulai dari head to toe atau dari kepala hingga ujung kaki. Yang pertama diperiksa itu pada bagian kepala, rambut, wajah, dan leher. Setelah itu kita memeriksa bagian dada dan melihat area payudara. Selanjutnya pemeriksaan di bagian abdomen, di mana di abdomen ini kita lakukan pemeriksaan mulai dari level 1 sampai level keempat. Yang pertama itu level 1, di sini kita mengetahui tinggi fundus uteri atau tua kehamilan. Kita ukur tinggi fundusnya. Oke, kita dapat 24 cm. Selanjutnya level kedua ini kita untuk mengetahui bagian punggung atau bagian terkecil pada janin. Selanjutnya level ketiga ini untuk menentukan bagian terbawah. Di sini biasanya normalnya bagian kepala dia seperti bulat dan melenting dan keras. Selanjutnya kita lanjut pada level keempat, di mana di level keempat ini kita melihat apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Setelah itu karena tadi di sebelah kiri, di sebelah kanan ibu terdapat panggul janin, maka kita dengarkan denyut jantung janin di sebelah kanan ibu. Selanjutnya pemeriksaan selanjutnya yaitu di bagian genitalia ibu, di mana di sini kita menanyakan kepada si ibu apakah ada pengeluaran cairan yang berlebihan. Setelah itu kita lanjut ke ekstremitas bawah, di mana di ekstremitas bawah ini kita melihat apakah ada odem atau varises di kaki ibu. Sudah ibu. Setelah kita melakukan pengkajian atau pemeriksaan keseluruhan, kita juga menyampaikan kepada ibu hasil kesehatan ibu dan janin. Setelah itu kita menyampaikan kapan kunjungan selanjutnya. Demikian pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Tepuk tangan dulu buat Alda. Untuk selanjutnya kepada para mahasiswa kami sekalian, praktek pemeriksaan kehamilan ini harus dilakukan di laboratorium untuk hari-hari yang akan datang. Bersedia ya? Bersedia. Nah, masih ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada lagi, saya sudah mengetahui hasil evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Demikian kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya ke minggu yang akan datang. Guten Tag. Guten Tag. Demikianlah salah satu video pengajaran PDD UKT-PT dengan salah satu pertemuan mata kuliah keperawatan maternitas dengan topik pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat.